Ya, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, sejahtera setiap hari. Ya, ada 4 kemenangan di hari ini yang patut teman-teman rayakan jika teman-teman memang benar melakukannya. Kemenangan yang pertama adalah saat teman-teman mampu bangun pagi. Dan yang kedua adalah kemenangannya saat teman-teman mampu sholat tahajud. Kemenangan yang ketiga adalah saat teman-teman mampu sholat subuh berjamaah. Dan kemenangan yang keempat adalah saat teman-teman mampu melaksanakan sholat duha. Dalam bukunya Fadlan Al-Ikhwani, dahsyatnya bangun pagi, tahajud, subuh, dan duha, di sana diceritakan bahwa ada 4 kemenangan yang bisa kita raih setiap hari. Ya, 4 itu yang tadi tuh. 1, bangun pagi. Saat teman-teman terbangun sepertiga malam, teman-teman berhak merayakan kemenangan. Kenapa? Karena setan sudah bisa teman-teman lumpuhkan satu kekuatannya saat kita memuji Allah. Nah, babak pertama pun kita menangkan, ya. Bangun pagi memang sulit, banyak yang menghalangi, antara lain menyangkut keinginan pengen tidur lagi, lemahnya motivasi, kebiasaan yang belum terpola, bergadang, bermaksiat di siang hari, lalu memperturutkan rasa malas. Nah, namun di balik semua penghalang itu, bangun sepertiga malam terakhir atau beberapa saat menjelang subuh memiliki keutamaan. Ya, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat atau lebih khusyuk, dan bacaan itu di waktu itu lebih berkesan. Surat Al-Muzammil ayat 6. Ini sebuah fakta dari Allah SWT. Tak heran mengapa orang-orang besar di luar sana bangun lebih pagi. Contoh lebih konkret adalah Rasulullah SAW. Beliau pun menggambarkan betapa kuatnya perlawanan setan pada awal bangun pagi. Rasulullah bersabda, pada waktu seseorang sedang tidur, setan membuat 3 simpul di kepalanya. Untuk setiap simpul itu ikatannya. Untuk setiap simpul yang mengatakan, tidurlah engkau sepanjang malam. Ketika dia terbangun, lalu dia menyebut nama Allah, maka lepaslah satu simpul. Ikatannya satu lepas. Jika dia berwudu, lepas pula satu simpul. 2 ikatan lepas. Dan jika dia sholat, terbukalah seluruh simpulnya. Ikatannya terbuka. Sehingga ketika ia bangun pagi, badan akan terasa segar, bugar, dan penuh semangat. Jika tidak, dia akan bangun pagi dengan perasaan serba tidak enak dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Ya, di antara manfaat bangun pagi yang lainnya yang ditulis oleh penulis, nah antara lain memudahkan terbukanya pintu rezeki, meningkatkan produktivitas, jadi produktif, semangat melakukan aktivitas. Kemudian terapi yang menyehatkan, bikin sehat, dan meraih keberkahan hidup. Ya. Nah, gimana caranya agar bisa bangun pagi? Kemarin sudah kita bahas. Ya, sekarang diingetin lagi. Ikhlas. Pengen bangun pagi, ikhlas, bukan terpaksa, bukan disuruh sama orang tua, bukan karena disuruh sama gurunya, ustadz ataupun ustazahnya. Kuatkan keinginan, tidak tidur terlalu malam, berwudu, ya, berdoa, gitu. Nah, itu yang kemenangan yang pertama. Apa tadi? Yang pertama adalah berhasil melawan kekuatan sehat, bangun pagi saat terbangun di sepertiga terakhir. Dan yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, pujian dari Allah pun teruntuk bagi mereka yang sholat tahajud. Allah senang banget, Allah cinta banget sama orang yang suka sholat tahajud. Ada beberapa keutamaan sholat tahajud, antara lain 1, dikabulkannya segala doa.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla tiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti ku kabulkan. Barang siapa memohon kepadaku, pasti ku beri. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti ku ampuni. Yang kedua, 4 keutamaan besar. Hendaklah kalian mengerjakan sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Sebab sholat malam mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Nah, itu tadi ya kemenangan yang kedua. Nah, sekarang kemenangan yang ketiga adalah sholat subuh berjamaah. Beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah yang perlu kita ingat-ingat agar bisa menambah motivasi kita antara lain. 1. Sholat subuh itu bagaikan sholat semalam penuh. Rasulullah bersabda, sholat subuh berjamaah bagaikan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sholat subuh disaksikan para malaikat. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Yang ketiga, dijamin masuk surga. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dan asar, maka ia akan masuk surga. Masya Allah. Yang keempat, pahala yang tidak terbayarkan. Seandainya mereka mengetahui pahala sholat jamaah isya dan subuh, niscaya mereka mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ya, hadis riwayat Bukhari. Dan kemenangan yang 4 adalah sholat duha. Nah, keutamanya perlu kita renungkan agar tidak melewatkannya. Ya, 1, yang pertama, sholat duha bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah. Yang kedua, dicukupkan rezekinya. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat sholat duha. Ya, nanti akan kucukupkan kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat Hakim. Nah, itu ya. Luar biasa saudara. Ya, itu adalah keempat kemenangan yang bisa kita raih setiap hari. Bisa teman-teman raih setiap hari. Semoga Allah menuntun teman-teman, menuntun kita semua ke arah yang baik dan bisa meraih 4 kemenangan itu. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadi motivasi untuk terus bersemangat setiap harinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.